Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Heri Sutanta dan juga Dr. Wing Wahyu Winarno. Kita lanjutkan lagi Bapak obrolan kita hari ini tentang Smart City. Tadi sempat disinggung ya Pak, kalau kita ngobrolin Smart City itu nggak akan terlepas dari yang namanya SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik Pak. Nah itu nih Pak, apa sih Pak sebenarnya tujuan SPBE dalam konteks pemerintahan Indonesia ini dan untuk pengembangan Smart City tentunya? Iya, jadi SPBE itu kalau di dalam bahasa Inggris kan dikenal sebagai e-government ya. E-government. Dan itu sudah cukup lama. PBB juga pernah merilis bagaimana kesiapan e-government di berbagai negara di dunia. Nah, konteksnya ada yang kadang saling bersisian antara e-government dengan atau SPBE dengan Smart City. Ya, karena ada yang tujuannya yang bersama. Di sini kita bisa melihat bahwa salah satu dimensi dari Smart City adalah smart governance, pemerintahan yang didukung, yang cerdas, yang dalam hal ini didukung oleh berbagai aktivitas yang dilayani dengan teknologi digital, teknologi informasi. Ya, sehingga proses-prosesnya itu bisa berjalan dengan cepat, bisa berjalan dengan efisien dan seterusnya. Yang ini tentu saja merupakan harapan kita, ya. Kita tidak perlu lagi misalnya harus antri berapa lama, atau kalaupun antri, kita bisa tahu antriannya itu kita dapat nomor berapa. Jadi tidak harus pagi-pagian datang gitu ya. Rebutan pagi antrian datang gitu, sebelum subuh sudah antri, pulang lagi, balik lagi. Tapi kita bisa dengan antrian digital seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian sistem persuratan, ya, sistem persuratan internal. Kalau sebelum dikenalnya SPBE, kita harus mencetak surat. Kalau misalnya di Kulon Progo, surat undangan itu harus dibawa kurir langsung ya. Kalau dari kabupaten ke Kapanewon Pengasih itu dekat gitu ya. Tapi kalau dari kabupaten ke Kapanewon Samgaluh gitu, Girimulyo gitu kan, Kalibawang butuh setengah jam dan seterusnya. Nah, dengan cara ini maka proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih terdata. Dan data ini sekarang menjadi salah satu kunci di dalam berbagai kegiatan, karena dengan data kita bisa melakukan analisis banyak hal gitu ya, yang kita kenal sebagai data analitik atau big data analitik. Nah, inilah yang bisa difasilitasi dengan SPBE ini tadi. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang SPBE dengan teknologi digital, dengan teknologi informasi, ini kan seperti kita masuk ke dimensi yang lain gitu ya, Pak ya. Nah, seberapa penting kemudian keamanannya nih, Pak? Keamanannya kalau kita masuk ke situ ini kan berarti ada ancaman-ancaman lain gitu ya, Pak, yang mungkin tidak secara kasat mata tidak bisa terlihat. Nah, dalam implementasi SPBE ini keamanan cybernya seperti apa, Pak? Iya, itu tentu menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan SPBE ya. Jadi memang sudah ada standarnya, sudah ada pedomannya dan seterusnya. Jadi intinya kalau di SPBE, kita mundur sedikit, SPBE itu adalah tadi sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka semuanya kalau bisa dijadikan digital, dibuatkan aplikasinya, semua terintegrasi. Nah, sehingga mencatat data itu gampang, menghasilkan informasi gampang. Kalau menghasilkan informasi gampang, berarti mengambil keputusannya juga gampang, cepat. Contohnya PT Kereta Api Indonesia ya, mereka sebelum Lebaran sudah buka tiket, langsung dalam waktu beberapa jam semua jurusan habis. Tapi mereka langsung bisa melihat, oh jalur yang masih kosong adalah ini, kereta yang masih bisa dipakai adalah yang ini. Mereka segera bisa membuka jalur kereta tambahan gitu ya. Nah, berarti keputusannya cepat. Bayangkan kalau sebelum ada digitalisasi, mereka harus nunggu laporan dari masing-masing agen, cabang dan sebagainya kan. Ini sekarang bisa cepat. Demikian juga dengan pemerintah. Nah, tapi ada risikonya karena data bisa berasal dari mana-mana, sama juga dengan bandara. Dari mana-mana pun bisa kemasukan pembajak misalnya atau orang jahat gitu. Makanya di mana-mana dikasih pengaman. Nah, demikian juga dengan sistem komputerisasi ini. Jadi sebetulnya di SPBE juga sudah ada kewajiban untuk menggunakan jaringan pemerintah, sudah ada kewajiban bagaimana cara mengamankan data dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau lihat beberapa hari yang lalu ya, ada bencana nasional PDN itu, ya
antara penjahat dan polisi ini kan selalu berlomba-lomba untuk mencari teknik yang baru, kan gitu ya. Jadi selalu ada saja. Jangankan pemerintah kita ya, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ya pernah mengalami kebobolan seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara keamanan, sebetulnya ya tetap aman ya, tapi memang ada risikonya gitu. Sama juga dengan pesawat lah. Kita naik pesawat sudah aman belum? Wah, pengamanannya sudah nggak karu-karuan, nggak kurang-kurang lah. Tapi ada aja pesawat yang jatuh, nah, gitu. Tapi setelah seperti itu, misalnya pesawat ya, ada yang jatuh. Lalu apakah kita lalu mengambil keputusan? Ya udah deh kalau gitu nggak usah naik pesawat. Nah kan nggak gitu, juga, gitu iya ya, kan. Pak, Nah ya. jadi ya sudah itu ada catatan kenapa sih kok sampai jatuh? Oh ternyata servisnya telat atau apa yang keliru dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Nah ini demikian juga dengan data kita kemarin loh, ternyata bisa dikunci oleh para hacker gitu ya. Ya sudah, kita akan mencoba memperbaiki itu dengan cara yang bagaimana gitu kan. Sebenarnya di pelajaran di kampus pun juga sudah banyak yang membahas hal itu. Cuma ya kemarin ya kebetulan kita kecolongan aja sih. Iya, kebobolan aja. Bukan berarti lalu ya udah deh besok nggak usah komputerisasi lagi. Wah, kita mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu. Zaman kita masih gitu SD ya. gitu ya. Oke, kalau dari Pak Heri sendiri bagaimana memandang isu keamanan cyber ini Pak di SPB? Iya, keamanan cyber ya pada prinsipnya itu kan semua sistem itu pasti ada celahnya. Hanya tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi celah dan selalu menutup celah yang keamanan yang ada secara cepat dan sebelum bisa dieksploitasi oleh pihak lain. Keamanan sendiri bisa kita lihat dari keamanan fisik maupun keamanan sistemnya. Keamanan fisik berarti kita harus membangun data center atau bagaimana tempat untuk mengelola data tadi, server di gedung yang aman, aman dari banjir, aman dari bocor, aman dari misalnya petir dan seterusnya. Aman juga dari dicuri gitu kan ya, sehingga pengamanannya harus berlapis, harus ada dengan biometrik ya, sidik jari maupun retina mata, aksesnya siapapun yang masuk di situ harus dibatasi. Itu adalah dari pengamanan fisik. Pengamanan fisik itu juga akan terkait juga dengan pengamanan sistemnya tadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wing bahwa kita harus memiliki sistem pengamanan yang baik, akses yang jelas, siapa bisa mengakses level informasi seperti apa, firewallnya, bagaimana harus ada orang yang berjaga gitu ya. Jadi ronda malam itu tidak hanya di kampung gitu yang ambil jimpitan, tetapi biasanya data center yang besar, pusat data yang besar itu juga memiliki tim ronda yang selalu memantau, memonitor, memantau sistemnya. Apakah ada serangan dan sebagainya, karena serangan itu juga berlangsung dalam waktu yang cepat. Bisa datang kapan saja ya Pak? Ya, dicari pada orang yang saatnya lengah gitu ya, gitu ya. Sama seperti maling itu kan ya, jadi pencuri itu mencari kelengahan gitu. Jadi memang kita tidak boleh lengah. Jadi di sini ada teknologi, ada juga prosedur untuk mengamankan data yang dimiliki. Gitu. Oke, tapi sebenarnya ada standar atau regulasi khusus nggak sih Pak ini terkait dengan keamanan cyber ini di SPBE? Ada ya. Jadi dari BSSN sudah mengeluarkan aturan bahwa data itu harus diamankan, harus di backup, harus diaudit, lalu nanti harus ada dokumentasinya, siapa saja yang nanti menangani datanya siapa, yang menyimpan datanya siapa. Waduh, pembagiannya sudah rigid ya. Jadi sudah rigid. Nah, cuma memang seperti kapal yang besar apapun sudah ada di sana, tapi kapal itu bisa tenggelam gara-gara lubang yang kecil kan gitu ya. Jadi ya ini seperti yang disampaikan Pak Heri tadi ya, ini nasib sial aja sih pas ada kebocoran seperti itu. Makanya berarti harus berpikir satu langkah lebih maju lagi gitu ya Pak, untuk upaya-upaya preventif yang dilakukan. Betul gitu. sekali itu. Oke, nah Pak, ini kan Kulon Progo ini sebagai smart city, kita juga sedang mengembangkan berbagai macam layanan, aplikasi dan lain sebagainya secara digital begitu. Nah, gimana sih Pak kita sebagai masyarakat ini agar aman begitu bertransaksi di layanan-layanan digital yang juga diselenggarakan oleh pemerintah daerah? Nah, ada beberapa prinsip di dalam kita keamanan ya, keamanan di dalam dunia digital, dunia yang sudah sangat terbuka seperti ini. Yang pertama kehati-hatian, ya kehati-hatian, kita tidak masuk ke situs-situs yang tidak jelas, ya kita tidak mengklik link-link yang sembarangan tidak, gitu ya Pak betul, ya. yang meskipun namanya itu adalah nama file PDF yang kita kira adalah dokumen, tapi ternyata APK misalnya.
dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak menyebarluaskan password kita, meminjamkan username dan password kita kepada yang lain. Itu kan kadang apapun ya Pak. Iya. Kadang-kadang tuh kayak satu buat bersama gitu kan. Nah, itu kan betul-betul menjadi pribadi, karena sekarang ini identitas kita digital itu kan sudah seperti KTP zaman dulu. Yeah. Jadi ketika kita ditanya, kita menunjukkan KTP sebagai identitas. Tapi sekarang identitas kita itu adalah informasi digital tadi, email, akun media sosial dan sebagainya, itu adalah menjadi identitas kita. Nah, itu harus kita lindungi dengan berperilaku dan dengan memanfaatkan internet itu dengan cara yang baik, supaya kemudian kita tidak masuk. Dan celah keamanan yang banyak muncul itu bukan dengan membobol password dengan brute force ya, dengan melakukan trial and error yang bermacam, tetapi lebih banyak dengan menggunakan model social engineering, rekayasa sosial. Apa itu Pak? Ya itu tadi, seperti yang contoh mengirimkan undangan pernikahan APK, itu adalah social engineering. Yang seperti itu. Iya, seolah-olah kita menerima pesan dari yang kita kenal, dan ini dengan berita yang baik, ini tolong datang di caption yang bagus gitu ya Pak ya. Bagus, tapi sebetulnya itu adalah caption yang diulang sebagai bagian dari virus atau bot untuk aplikasi yang untuk mengambil data pribadi kita, terutama password, username, yang kemudian bisa digunakan untuk membobol ya rekening bank dan sebagainya. Jadi memang kehati-hatian itu yang penting, gunakan secara cermat dan sehat. Gitu. Berarti masyarakat kita juga harus terliterasi secara digital begitu ya Pak ya. Bagaimana untuk kemudian menerima informasi dengan baik, menfilter informasi dan baik, kemudian menyebarkan yang baik. Sharing, caring sebelum sharing. Kita harus memilih apakah sharing sebelum sharing ya Pak ya. Sharing sebelum sharing. Ini informasi yang berguna, bermanfaat untuk disebarluaskan dan sebagainya. Baik. Nah kalau misalnya nih Pak, suatu hari masyarakat kita itu menemukan suatu insiden yang berhubungan dengan keamanan informasi itu harus gimana gitu Pak? Yang saya sedikit menyambung pertanyaan yang tadi ya. Jadi masyarakat itu memang harus agak berpikir sedikit lah gitu ya. Agak berpikir sedikit. Misalnya tadi terima undangan, nomornya nggak saya kenal, saya terima undangan, mohon datang ya ini, loh siapa orangnya ini? Nah kalau kita nggak kenal, ngapain dia ngundang saya? Kemudian yang kedua, banyak pesan ini saya terima, banyak banget nih. Kami dari bank apa akan menaikkan biaya administrasi 150.000 per bulan. Kecuali kalau Anda keberatan silahkan klik di sini, gitu kan. Loh, saya aja nggak punya rekening di situ, ngapain saya baca? Tapi kalau orang yang penasaran kan, loh kenapa ya? Nah, malah dia klik lah kan gitu kan. Nah, jadi hal seperti ini tolong dinalar dulu lah, kira-kira bener nggak sih? Contoh lain lagi ini yang baru hangat ini, 1-2 hari ini saya banyak ditanya oleh teman-teman nih, Pak ini ada tawaran WhatsApp Gold. Jadi WhatsApp jenis baru lagi yang sifatnya itu gold. Kayak versi goldnya. Versi goldnya. Ini nanti gini-gini, premium gini-gini. Ini kira-kira bener nggak ya Pak? Pertanyaan saya adalah, loh kalau kita dapat itu kan semua orang juga dapat. Loh kalau kamu dapat saya nggak dapat, berarti kan bukan dari WhatsApp. Loh WhatsApp apa susahnya ngirim kepada semua penggunanya kan gitu kan. Dan tulisannya kan punya, gitu dia yang punya kan tulisannya WhatsApp terus ada centang hijaunya kan gitu. Oh berarti ini palsu ya, jelas palsu lah gitu ya. Nah jadi masyarakat ini memang banyak yang mungkin saking senengnya selalu dapat pesan gitu langsung main klik aja gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau saya ternyata sudah terlanjur mengklik itu, yaitu yang berat. Nah yang itu, berat Pak. Ya karena nomor satu begini, punya rekening di bank banyak enggak? Kalau cuma 1-2 juta ya wis lah paling hilang kan gitu ya. Tapi kalau punya ratusan juta, nah itu problem kan, hilang banyak banget gitu kan. Nah jadi bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur seperti itu, ya carilah bagaimana cara recovery-nya. Itu banyak tutorialnya di internet walaupun kadang-kadang susah. Kalau susah ya sudah, handphonenya segera dimatikan, segera di reset. Dengan catatan semua aplikasi hilang, data kontak hilang dan tapi hilangnya yang di handphone ya. Kalau data kontak itu kan nyimpennya di email kita. Jadi nanti di restore kembali gampang. Nah ini
untuk yang mengalami itu ya terpaksa harus segera recover. Recover yang paling berat yaitu tadi kita buka menu setting, reset handphone seisinya. Terus dan seterusnya ya, itu kira-kira seperti itulah. Tipsnya gitu ya. Terus ini yang juga sering dilakukan orang. Misalnya kita mau jual handphone. Iya. Cuma kita ambil memorinya, gambar-gambar dihapus kan gitu ya. Tapi kan yang lain-lain belum dihapus. Iya. Nah, apalagi ini kalau nyimpen password ya, Pak. Ya, nyimpen password di situ. Nah, ini dijual. Saya sering ada temen yang ganti nomor itu kan muncul di WhatsApp kita ya. Si ini ganti nomor. Betul. Okay. Terus saya tanya, "Lo handphone yang lama kemana?" Tak jual. Terus datamu sudah dikosongi, udah gambar-gambar udah tak hapus, pesan-pesan udah tak hapus, aplikasi yang lain? Oh enggak, biarin aja, toh mereka juga akan butuh WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Wah lah, kamu itu kalau dijual ya segera di reset password, di reset ke setting awalnya aja sudah gitu ya. Jadi setting awal dibuang. Ini kadang-kadang masih login juga loh. Iya. Jadi cuma kartunya diambil, file-file foto ini dihapus, loh. Email masih login di situ. Handphone kita masih email kita kan gitu ya. Nah ini sering Pak, kalau saya diminta Pemkot Jogja untuk memberi pengarahan kepada orang tua siswa ini terutama. Nah mereka saya minta, Bu, di setting pengamanan gandanya. Semua email, semua perangkat kan sekarang bisa di setting pengaman ganda gitu ya. Nah ini cuma harus memasukkan password. Pak, ini password saya apa ya? Lah saya nggak tahu. Mas dulu cuma minta tolong anak saya, cucu saya. Nah ini problem juga. Jadi ketika kita mengamankan memang harus tahu email kita, password kita gitu ya. Nah ternyata banyak orang-orang tua yang dibantu anaknya. Nah kadang-kadang anaknya karena tahu passwordnya, anaknya lah yang make akunnya orang tuanya, kakeknya, entah beli apa gitu kan. Orang tua nggak ngerti, saldonya nggak dicek setiap saat. Nah ternyata cucunya atau anaknya beli jaket lah, beli aksesoris motor lah gini, kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Nanti alasannya apa? Oh ini ternyata online tuh nggak aman ya. Loh nggak amannya siapa? Ternyata anak cucunya sendiri. Nah gitu ya. Jadi saldonya kelong gitu ya Pak ya. Nah, jadi itulah, jadi masyarakat diharapkan ya tetap mau menjaga diri, jangan mudah ngeklik. Apalagi sekarang masyarakat itu banyak yang gumunan. Gumunan itu beberapa hari terakhir ya Pak Eri, banyak beredar sapi keluar dari laut itu ya, yang gajah laut tapi kepalanya udah diganti sapi, gambarnya persis banget. Pakai AI itu gampang banget sekarang. Jadi Mbak Amel sekarang lagi acara ya, nanti rekamannya saya minta wajahnya Mbak Amel, nanti saya ganti dengan wajahnya politisi siapa atau artis siapa, itu gampang sekali. Jadi talk show bukan sama Amel ya Pak, gitu. Sama yang lain ya Pak. Atau kami yang diganti gitu ya. Jadi hati-hatilah gitu. Jadi, jangan mudah percaya sekarang itu ya. Jadi kalau harus berbuat sesuatu ya, kalau memang penting banget ya, kalau perlu telepon ke pihak yang ini. Misalnya kalau Anda ini maka kartu ATM Anda akan diblokir, ya coba telepon banknya, benar nggak? Ya jadi biasanya bank, lowongan kerja yang paling sering. Lowongan kerja. Oh ini BUMN ini butuh ini syaratnya ini kelihatannya gampang gitu. Tapi loh yang butuh misalnya Bank Mandiri, alamatnya kok mandiri.web.id, ya kan nggak mungkin Bank Mandiri pakai alamat email alamat website gratisan begitu. Nah ini banyak yang ngeklik, nanti upload KTP, upload KK dan seterusnya, dikira itu beneran kan gitu ya. Jadi tapi kalau sudah terlanjur begitu bagaimana ya, segera itulah reset handphonenya. Segera reset handphonenya. Apa boleh buat ya. Oke, baik. Kalau Pak Heri sendiri Pak, bagaimana melihat ini, kan tadi kita dari cerita Dr. Wing begitu ya, ada gap nih Pak antara generasi yang baby boomers, antar generasi kan ada gap teknologi juga begitu. Betul, Pak sekali. Nah seperti apa Pak kemudian upaya untuk ya biar SPBE-nya tetap jalan, Smart City-nya tetap jalan, tapi juga semuanya bisa terlayani dengan maksimal. Baik. Kesenjangan digital itu tidak hanya antar generasi tadi ya, ya mungkin ada yang termasuk digital migran. Ya kami ini termasuk digital migran. Kami masih pegang buku tulis, mencatat. Sekarang anak-anak itu sudah mulai langsung dengan tablet, apalagi ketika pandemi kemarin, gitu kan ya, belajar dengan HP, dengan tablet, dengan laptop. Mereka adalah digital native yang
lebih aware, lebih cepat di dalam beradaptasi dengan dunia digital. Ya, ini peluang dan sekaligus tantangan bagi SPBE. Peluangnya adalah bahwa sudah semakin banyak masyarakat yang melek dengan internet, yang terekspos ke dunia digital, mampu memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada. Ya, itu adalah peluangnya. Dan itu adalah bagus. Ya, yang kedua tantangannya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo itu menyediakan layanan yang juga kemudian sudah mempertimbangkan generasi muda, generasi Z atau mungkin generasi Alpha yang mereka itu sudah sangat intens interaksi dengan dunia digital. Setiap hari mereka pegang HP. Ya, kalau di rata-rata bisa lebih dari 4 jam itu. Betul, Pak. HP di dalam genggaman kan begitu ya. Nah, sehingga semua sistem itu sudah menjadi bervariasi. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kemudian buat sistem yang menarik, yang mudah dipakai dan juga yang menarik. Gitu kan ya. Yang kalau dalam istilah mungkin lebih teknis adalah user interface-nya lebih mudah sehingga akan memberikan user experience yang lebih baik kepada penggunanya. Nah, ini adalah tantangan. Jadi kesenjangan digital antar generasi, tetapi kita juga mengalami kesenjangan digital yang lain, yaitu antar wilayah. Jadi kesenjangan digital antar wilayah di internal Kabupaten Kulon Progo, ya, dari berbagai kapanewon yang ada, itu juga ada model kecepatan akses internet yang berbeda. Kemudian juga hal itu juga kemudian berpengaruh juga kepada bagaimana exposure ke dalam dunia digital. Kita ada kesenjangan antar wilayah di Provinsi DIY juga, ya, ada yang wilayahnya lebih terbuka, lebih terekspos kepada dunia digital dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi secara lokasi, secara generasi, itu menjadi tantangan, tapi juga ada peluang di sana yang kemudian bisa kita masuki. Oke, baik. Oke, last but not least nih, saya pengen ke Dr. Wing terlebih dahulu. Pak, harapannya seperti apa, Dokter, untuk nanti Kulon Progo, SPBE-nya Kulon Progo nih, begitu. Monggo. Ya, seperti juga kota-kota lain, kita ingin Kulon Progo itu menjadi kota yang layak diperhitungkan dalam dunia investasi, dalam dunia pariwisata, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pendidikan dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti pendidikan tidak harus ada kampus di sini, tetapi mungkin ada sentra-sentra untuk pendidikan kesenian, pendidikan UKM dan sebagainya. Ya, kemudian juga Kulon Progo ini menjadi daerah yang layak huni sehingga nanti akan semakin banyak orang yang kesini. Ya, jadi kalau selama ini kan orang pensiunan dari Jakarta banyak ingin pulang ke Jogja. Gitu ya. Nah, ini Kulon Progo tentu salah satu yang ada di dalamnya. Tujuan gitu. Iya. Tapi yang penting juga nanti adalah investasi. Nah, investasi ini kan semua daerah di Indonesia itu bersaing. Ya, semua daerah bersaing. Kalau ada seorang investor itu akan milih daerah Sleman atau Bantul atau Jogja atau Gunung Kidul atau Kulon Progo kan gitu ya. Nah, kalau Kulon Progo ingin menarik para investor harus memberi iming-iming, salah satunya adalah kemudahan berinvestasi. Nah, kemudahan berinvestasi itu lebih ke kepastian. Oh, oleh karena itu bukan gampang, itu bukan berarti syaratnya dikurangi ya. Kalau memang harus ada AMDAL, harus ada rekomendasi dari sana sini, ya tetap dicari, tetapi dengan cara yang gampang. Jadi jangan dipersulit gitu ya. Nah, itu harapannya seperti itu. Lalu bagaimana kita mewujudkan itu semua? Ya memang dalam pemerintahan sendiri nanti yang diharapkan adalah generasi-generasi muda kayak Mbak Amel ini. Jadi kalau para orang tua disuruh mendesain ini supaya sistemnya digital gini-gini, seusia saya Pak Heri ini sudah susah lah gitu ya. sudah nggak bisa diharapkan. Kita mainnya masih Facebook. Sebenarnya Mbak Amel dan kawan-kawan sudah lewat itu Facebook. Nggak kenal Pak saya Facebook. Mahasiswa saya juga nggak ada yang pakai Facebook. Instagram ya Pak. Maksimal Instagram, Twitter, kemudian TikTok. Nah, jadi mereka sudah beda. Oleh karena itu banyak kota di Indonesia yang mempekerjakan anak-anak muda ini. Jadi mereka diberi kreativitas, dan ketika anak-anak muda ini bekerja nggak bisa lagi disuruh formal. Kamu kerja harus 7:30 masuk, nanti pulang 3:30. Loh, mereka itu 24 jam kerjanya. Iya kan? Makanya di pemerintahan itu ada aplikasi e-lapor misalnya ya, untuk melaporkan berbagai kendala. Tapi kalau di DIY ini lebih laris masuk ke Info Cegatan Jogja, Merapi Undercover. Karena apa? Karena 24 jam. Kulon Progo. Kulon Progo kan gitu kan. Nah, ini karena
yang posting langsung dapat tanggapan. Mereka kan ingin segera dapat tanggapan, walaupun cuma tanggapannya ikut prihatin ya, semoga segera ditemukan, paling begitu ya. Tapi kalau di pemerintahan saya lapor begitu kan nggak ada apa-apa. Jawabnya 7:30. Belum nanti ada chatbotnya ya kan. Apakah ada yang akan kami dilayani? Padahal saya postingnya Jumat sore, nanti harus nunggu Senin. Nah kan gitu kan. Nah jadi pemerintah daerah yang maju itu biasanya yang IT-nya ya itu nanti yang isinya adalah anak-anak muda. Nah diharapkan nanti Kulon Progo juga akan seperti itu. Jadi anak-anak muda ini mereka tidak harus selalu dibayar tinggi, tetapi diberi peran serta aja dari komunitas itu sudah seneng banget. Ya jadi ya saya ingin Kulon Progo ini kami Pak Heri, saya dan teman-teman di Dewan Smart City tentu ingin berjuang bahwa Kulon Progo itu akan termasuk daerah yang keren ya. Dan salah satu indikator yang sudah membanggakan ya Pak Heri ya. Nilai SPBE-nya naik dari 3,22 jadi 4,06. Oh, jadi level 4 itu ya, maksimal 5 kan nilainya. Nah, kita sudah meloncat ke situ, ini sedang kita naikkan lagi. Nah, ini jadi diharapkan ya kita menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di tingkat nasional. Gitu kira-kira. Pak Heri mau menambahkan silakan. Jadi menyambung yang disampaikan Pak Wing tadi, jadi dengan SPBE, dengan demografi yang berubah, kita juga perlu melakukan penyesuaian ya, tidak harus perubahan secara fundamental, tapi penyesuaian bagaimana kemudian pola interaksi pemerintah dan masyarakat. Itu satu hal ketika kita membahas mengenai interaksi pemerintah dan masyarakat, sosialisasi kebijakan tidak cukup hanya di website, tetapi mungkin memanfaatkan media sosial yang sedang trending gitu ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua secara internal itu juga kami mendorong supaya, dan ini juga kami rekomendasikan tadi adalah bagaimana ada penyatuan integrasi dari berbagai sistem yang ada sehingga kemudian menjadi formal, termasuk diantaranya dengan memanfaatkan informasi geospasial sehingga kita akan tahu nih kalau misalnya ya di dalam penanggulangan kemiskinan ya itu nanti ada berbasiskan bangunan-bangunan rumah begitu ya, sehingga kita akan tahu sebarannya, termasuk juga nanti itu bisa dimanfaatkan untuk aplikasi kesehatan, menyesuaikan dengan aplikasi Bumilku, Mata Hatiku, juga kemudian untuk penanganan disabilitas, kemudian juga untuk penanganan pendidikan ya, di dinas pendidikan itu juga membutuhkan informasi yang berbasis lokasi. Nah itu juga menjadi bagian dari rekomendasi kami. Jadi integrasi berbagai sistem informasi yang melibatkan semua OPD. Jadi dari berbagai OPD itu kemudian kita dorong untuk berintegrasi, bersinergi, sehingga kemudian Smart City itu adalah menjadi milik Kabupaten Kulon Progo, bukan milik salah satu dinas atau OPD saja. Dan dengan demikian ketika ini menjadi milik bersama, maka kita akan bersama-sama juga mengembangkan dan berprestasi di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih banyak Dr. Wing sudah menemani kita berbagi ilmu, berbagi inspirasi untuk pemirsa semuanya. Dan terima kasih juga pemirsa untuk Anda yang sudah membersamai kami di kesempatan episode ini. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, di-subscribe juga channel YouTube-nya dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Amalia Miftah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.